Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam acara yang luar biasa, yaitu acara Cahaya Pagi. Buka mata, buka hati, yuk ngaji yuk. Tete gimana teh kabarnya teh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makin segar, makin ceria insyaallah. Alhamdulillah, harus makin semangat juga biar semangatnya kita nular juga nih ke pemirsa yang ada di rumah. Jadi pemirsa yang ada di rumah ini semoga selalu sehat, selalu semangat. Yang paling penting adalah selalu dalam rahmatan Allah Subhanahu wa taala. Teh, hari ini kita ngebahas tentang fenomena hidup susah. Ini memang nggak bisa dipungkiri ya, Teh. Masih ada sebagian orang muslim yang ada di tanah air ini hidupnya dalam kesusahan gitu. Sampai kadang-kadang nih Teh nyalahin takdir, nyalahin nasib, atau kadang-kadang malah marah-marah sama orang tuanya. Kenapa sih saya nggak ditinggalin harta warisan gitu. Tapi gini Teh, tapi juga ada orang yang bilang kayak gini, bisa jadi hidup susah sebenarnya gara-gara sikapnya sendiri, pelit sama kikir. Yang jadi pertanyaan, emang iya ya Teh, kalau kita pelit sama kikir itu bikin hidup susah? Masya Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'da tahiyyah, qala ta'ala fi ayatihil karimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. Dalam tafsir Al-Waziz, Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan, dan jangan sampai orang-orang yang bakhil dengan karunia Allah sehingga tidak mau membelanjakannya di jalan Allah dan tidak mau membayar zakat itu mengira bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka di akhirat. Bal huwa syarrul lahum. Hal itu tidak lain adalah keburukan yang terus menyebar. Sayutawwaquna ma bakhilu bih. Harta yang mereka simpan itu akan menjadi tali yang terbuat dari api yang mengikat leher mereka pada hari kiamat, dan mereka akan dihukum dengan tali tersebut. Na'udzubillah. Pemirsa Cahaya Pagi yang dirahmati Allah, Allah nggak larang mau jadi orang kaya, boleh dong. Boleh. Allah nggak larang mau jadi hartawan, boleh dong. Jadi miliarder, boleh dong. Jadi konglomerat juga boleh dong. Mau jadi korun, jangan dong. Ya mas, orang pelit boleh. Pelit bin mandit, kucirnya petitir, kikir ngejelantir, bakhil kayak buntut kuda nil. Hey, dalam ayat tadi Allah bilang akan menjadikan harta yang ia bakhil menginfakannya sebagai beban di pundaknya kelak di hari kiamat. Bahkan dalam Sahih Bukhari disebutkan satu hadis dari Rasulullah SAW bahwa Rasul bersabda, barang siapa yang diberikan oleh Allah harta kepadanya kemudian ia tidak mengeluarkan zakatnya, maka ia akan berwujud ular yang sangat besar yang akan menariknya dengan dua tulang rahangnya yang lebar. Kemudian ia berkata, na'udzubillahi min dzalik. Misal orang yang enggan berzakat, katakanlah 1 ton gabah, oh kak 1 ton kebanyakan. Bayangkan itu dikalungkan di hari kiamat. Jangankan 1 ton, sekarung mah berat. Iya betul. Ya? Belum lagi dililit ular yang besar, peciweuh dah. Dililit ular besar yang menelannya. Selain itu dia dimurkai oleh Allah di dunia, dia banyak juga yang nggak suka. Nih jangankan di akhirat, orang pelit mah hidupnya susah. Di dunia pun orang pelit mah susah. Boro-boro makanan enak, makanan kagak mau ngasih, harta gak mau kasih. Orang pelit mah dosanya dipinta juga gak bakal ngasih. Waduh. Nyeduh kopi ada ampasnya diseduh lagi. Orang koret itu. Iya. Ini mah pengen kaya tapi pelit. Gimana mau kaya? Neng Azizah, di kita banyak yang kaya tapi kok pelit. Benghar. Iya dia kaya tapi sama tetangga enggak kenal. Sama saudara jauh, sama sahabat kabur. Bagus kalau ntar meninggal ada yang mau nguburin. Nah itu dia. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, rezeki itu kayak rambut. Apa sih tuh? Bapak di rumah punya rambut dicukur, ntar tumbuh lagi tuh, dicukur, tumbuh lagi. Itu konsep rezeki. Kita sodakoh, datang lagi tuh duit. Makanya tanamkan terima,
kasih. Terima duit dari Allah, buru-buru kita kasih. Nih ada contoh dalam rumah tangga yang biasa sehari-hari, yang biasanya pelit di dalam rumah tangga ini biasanya istri apa suami? Suami. Masya Allah. Gitu. Oh, ternyata karena ini survei membuktikan yang Siapa? jadi bini dominan Oh korek. gitu. Waduh. Pelit, apalagi Oke, keluarga oke. suami datang, bawanya udah manyun baik. Wah. Dianggap itu mah keluarga sebelah. Ya Allah, nikah mah jangan dibelah-belah. Betul. Namanya nikah mah silang. Tuh suami, kalau keluarga istrinya datang baik. Keluarga istri yang datang suaminya juga welcome. Baik, Ya baik. Ini betul. kejadian sering tengah-tengah kita kali ini. Emaknya datang nih, mertuanya datang. Istrinya langsung bilang, "Ma mau ngapain ke sini?" Masya Allah. Ditanya mau ngapain. Kan pertanyaan yang menyebalkan itu. Ada suami yang bukain pintu, ibunya datang, "Ujang, emak udah seminggu kagak punya beras, pinjem atuh 100.000 mah." Apa tuh suaminya bilang, "Ntar ya mak, bilang dulu sama si Nyai." Ya. Itu suami bukan ke kamar bawa dompet, malah ke dapur nemuin istrinya. Istrinya lagi ngapain? Ngegoreng kerupuk. Usaha oseng ngegoreng begini. Oseng goreng. Datang bininya, "Nyai, itu ada emak kesini, mau ngapain? Mau pinjam duit." Waduh, ekspresinya langsung gitu. Langsung melotot kan. "Berapa emang?" 100.000. Kebanyakan. Waduh. Gimana ntar bayarnya? Waduh. Udah kasih 20.000. Tuh, na'udzubillah. Itu suami kagak ada harga diri. Dayus namanya. Takut sama istri, belain orang tua di rumah mah lapar. Na'udzubillah. Kata Allah dalam Al-Quran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah." Buru-buru berlomba-lomba kalian semua kepada ampunan dan surganya Allah. Arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Yang seluas langit dan bumi. Buat siapa? Itu buat kalian manusia. Tapi manusianya yang punya kualifikasi takwa. Cirinya apa itu takwa? Alladzina yunfiquna fis sarra. Orang yang berinfak baik di waktu lapang, iwadh-dharra, maupun di waktu sempit. Jadi orang yang suka infak, hobi sodako, di waktu lapang punya duit, lagi sehat sodako, maupun sempit lagi bokek, lagi sakit ripuh, resepnya dia sodako. Teh enak lagi sehat, ada duit gampang sodako. Nah ini lagi susah, bagaimana mau sodakonya? Justru lagi susah, banyakin sodako, karena mancing rezeki yang paling mantul tuh pakai sodako. Ada yang nanya sama Rasul, "Ya Rasul, saya pedagang, ngamalin apa kata amalan Rasul? Nggak nambahin, nggak ngurangin timbangan orang yang beli sama saya. Dia beli 2 kilo, saya pasin 2 kilo. Tapi kok kayak hidupnya begini-gini aja. Lah orang Yahudi yang di sebelah lapak saya emang ngurangin timbangan, beli 1 kilo dikurangin 1 on, tapi kok dia bunghar kaya raya." Kata Rasul, salah. Kalau ada yang beli, bukan kurangin tapi tambahin 1 sampai 2 on, kata bahkan lebih. Diamalin tuh kata Rasul. Maju usahanya Kareni. Sampai ada yang bilang nih, kalau kota orang emak-emak nih kalau mau belanja ke Kareni aja, timbangannya ditambahin. Tuh, bisa begitu. Jadi orang koret mereket jahe, merege hese, dalam surah Muhammad dikatakan, "Ha antum haula'i tad'auna litunfiqu. Ha antum haula'i tad'auna litunfiqu. Litunfiqu fi sabilillah." Ingatlah kata Allah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Faminkum may yabkhal, maka di antara kamu ada yang kikir. Wa may yabkhalu fa innama yabkhalu an nafsih. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah yang membutuhkan Allah. Tuh, orang pelit, mudorot, yang diakibatkannya karena ia bakhil akan kembali kepada dirinya sendiri. Karena apa? Ia sendiri yang menghalangi pahala dari balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pantas orang pelit bikin susah hidup. Karena apa? Ngehalangin ampunan, ngehalangin pahala yang akan Allah kasih lantaran ia nyembunyiin hartanya di bawah kasur, di bawah apa lagi dah tuh ya?
di bawah bantal. Iya. Wow, orang kolet mah susah hidupnya juga. Lakinya udah nyimpen di belah mana gitu, ketahuan Ketemu aja. emang di sini demen banget dari duit. Aduh, ya Allah. Masya Allah gitu karyanya, wallahu ta'ala a'lam. Oh, seperti itu. Nah nih Teh, seperti biasa Teh, yang ada di rumah juga pengen nanya langsung sama Teteh. Untuk itu kita langsung nyapa yuk Teh. Assalamualaikum, apakah sudah ada? Nah itu dia. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, bolehlah saya kenalan dulu nih sama ibu yang hijab biru dengan ibu siapa dari mana ibu? Nama saya Ibu Desi Handayani dari Tebet. Oke, dari Tebet. Kalau satu lagi Kak, dengan siapa dari mana Kak? Saya Tisa dari Bogor. Oke, ada Kak Tisa sama Ibu Handayani. Oke, silahkan Ibu bertanya terlebih dahulu Ibu, silahkan. Saya mau nanya Ustazah, hidup susah di dunia karena sifat pelit itu seperti apa? Terima kasih Ustazah. Oke, baik. Pertanyaannya tuh hidup susahnya orang pelit itu kayak gimana gitu Teh? Iya, kadang kan ada juga orang kaya pelit. Dia kan nggak ngasihin hidup susah berarti. Iya, iya. Jadi gini Ibu, ada kisah orang pelit yang hidupnya susah. Dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Suatu ketika si kikir, bakhir alias pelit, medit dengan istrinya sedang duduk berdua menikmati hidangan yang ada di meja makan. Laki-laki bakhil ini siap menyantap ayam yang tersaji di depannya. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu dari rumahnya. Ketukan pintu tersebut berasal dari yang minta pengen sedekah dari penghuni rumah. Dibilang sama istrinya, "Ayang Embeb, bolehkah kita ngasih sedekah kepada yang minta-minta itu?" Apa kata suaminya? "Nggak usah, jangan." Kata gue, jangan. Sebaiknya temuin tuh peminta-minta, suruh dia pergi. Nah, kata si kikir nih. Akhirnya ya istrinya nggak bisa nolak permintaan suami kan. Hari demi hari berlalu, roda kehidupan berputar begitu cepat. Laki-laki kikir itu kini hidup dalam serba kekurangan, belangsak. Istrinya aja diceraiin. Singkat cerita Bu, mantan istrinya ini nikah lagi sama laki-laki yang lain. Kehidupannya bahagia, harmonis. Ketika si mantan istri dan suami barunya duduk berdua menikmati hidangan di meja makan nih, suami barunya mau nyantap ayam. Tiba-tiba dia ngetok di luar rumahnya. Siapa itu diliatin? Oh ternyata yang minta-minta. Apa kata suami baru? Nih kasih makanannya buat pengemis yang ada depan rumahnya. Dianterin lah makanannya buat si pengemis. Namun anehnya si istri udah nganterin makanan ke pengemis, dia ngejerit nangis terseduh-seduh. Ditanya sama suaminya, "Oh istriku, mengapa kamu menangis? Apakah kamu menyesal ngasih sedekah tadi?" "Enggak suamiku, aku sama sekali tidak menyesal. Aku nangis karena luar biasa kejadian yang aku temui." "Emang kenapa? Tahukah engkau suamiku siapa pengemis tadi?" "Emang siapa?" "Itu mantan suami saya yang tadinya kikir jadi pengemis." Suaminya malah lebih kaget lagi. "Kaget ana ningali," kata suaminya. "Istriku, apakah engkau tahu emang kenapa aku nih suamimu adalah pengemis yang dulu diusir sama suamimu yang lama?" Tuh, suaminya baru bilang, "Na'udzubillahi min dzalik." Kini tangisan si istri makin menjadi-jadi. Ya. Bahkan dalam hadis dikatakan as-sakhiyul jahul ahabbu ilallah minal 'abdil bakhil. Orang bodoh, dermawan lebih dicintai Allah daripada orang ahli ibadah tapi ia pelit. Kira-kira begitulah bunyi hadis daripada kitab Fawaidul Mukhtarah. Jadi banyak orang yang kikir nggak tahu dirinya kikir. Jikapun ia tahu menganggapnya ya biasa-biasa aja. Mengiranya itu nggak bahaya. Inilah kenapa pandangan kita terhadap kikir harus dirubah. Kita nih hanya berpandangan pelit itu nggak bisa ngasih kalau diminta atau nggak pernah memberi sama sekali. Padahal emang walaupun itu nggak salah, tapi kadang kita suka mengandalkan kata kikir atau apa itu buat orang lain daripada buat diri sendiri. Betul. Kita ini terlalu merhatiin orang, padahal bisa jadi kita sendiri pelit, medit. Jangan temenan sama Kareni, dia mah orangnya pelit, pelit ya.
padahal dia sendiri makan bakso minta kuahnya aja biar nggak bayar baksonya. Ya. Sayyidina Abdullah bin Abbas yang memberikan rumah beserta isinya secara cuma-cuma kepada Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Utsman bin Affan, Bu, yang masih punya rekening sampai saat ini dari keuntungan yang ia membebaskan kebun kurma yang terdapat sumur yang dibelinya dari orang Yahudi dan dihibahkannya untuk kaum muslimin. Tuh, berlipat ganda kebun kurma itu berbuah, dari keuntungan itu dibangun lagi sarana-sarana ibadah dan pendidikan. Yusuf Hamka tuh belum lama kita tahu seorang pengusaha tol yang sangat sukses diawali semua itu dengan sedekah. Jadi masih banyak lagi kisah-kisah orang dermawan yang artinya mereka nih punya sifat dasar seperti kita manusia biasa. Bisa dermawan, bisa kikir. Begitupun kita, akan tetapi yang membedakan adalah usaha diri sendiri walaupun itu sulit. Jadi oleh karenanya mintalah perlindungan dari Allah daripada sifat kikir. Gimana mintanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari bingung ama sedih, berlindung padamu dari lemah ama malas, berlindung darimu dari pengecut dan dan aku berlindung kepadamu dari litan hutang dan keganasan manusia. Atau kita minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik-baik, jangan jadi orang koret. Ngeri kayak tadi pengemis tadi. Ya, mantan ayang bebnya jadi pengemis. Pengemis yang dulu jadi laki barunya. Ya. Gitu Ibu. Kira-kira seperti itu Ibu. Gimana Bu? Alhamdulillah tercerahkan. Ibu belakang banyak banget piala. Iya, dapat piala luar biasa nih, berprestasi anak-anaknya pasti. Sekarang saya mau ke penanya. Terima kasih ya Bu Ustazah. Sama-sama Ibu. Sekarang saya mau ke penanya yang kedua, Kak Tisa. Silahkan Kak Tisa dengan pertanyaannya Kak. Ya Ustazah mau nanya, masih agak bingung nih hubungannya pelit sama kesusahan hidup. Padahal kan mestinya kalau kita pelit misalkan logikanya bisa cepet kaya gitu. Itu aja sih pertanyaannya Ustazah. Terima kasih. Oke, baik. Bingung. Katanya kalau orang pelit aturan kan kaya kan bisa nyimpen harta banyak tuh jadinya. Orang pelit mah boro-boro nikmatin kekayaannya. Makan saban hari juga bulak-balik ikan asin. Sayang kalau beli daging, mending beli buat tanah. Tuh orang pelit. Jadi mungkin logika kita aja ngeliat orang pelit kaya enak, padahal enggak. Jangankan di tengah masyarakat orang pelit hidupnya susah lantaran kikir. Lebih-lebih malaikat turut mendoakan, bahkan setiap pagi Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, ya Allah berikanlah ganti bagi orang yang dermawan, yang menyedekahkan hartanya. Tuh, makanya ada sedekah subuh. Dan satu lagi malaikat mohon, ya Allah musnahkanlah harta si bakhil ini. Ya, bukankah doa ini sangat mengerikan? Dan tentunya doa yang diucapkan oleh makhluk yang suci tanpa dosa, yaitu malaikat, sangatlah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terkadang manusia terjebak dalam sifat yang dianggapnya sebagai hemat. Nggak masalah kalau mau hemat, asalkan jangan menjurus sifat pelit. Hemat sama pelit beda hadirin. Betul. Iya. Berhemat itu sikap hati-hati dalam menggunakan harta. Sedangkan pelit mah berarti enggan mengeluarkan uangnya untuk hal yang bermanfaat sekalipun. Jadi orang hemat dapat mengendalikan harta, lah orang pelit dikendaliin sama harta. Betul. Jadi dalam benak orang pelit itu kebahagiaan hanya tertumpu pada banyaknya uang yang berhasil dikumpulkan. Sedangkan orang hemat mah nggak akan membiarkan orang jadi tumpuan. Nyantai be. Ya, bahkan orang pelit pun tidak suka dengan orang lain yang juga pelit. Nah, orang pelit aja kagak demen orang pelit. Iya. Oleh karenanya wala taj'al yadaka maglulatan ila 'unuqik. Artinya jangan biarkan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Tuh. Ya, jangan terlalu berbelenggu. Tong pelit teuing lah. Ya Allah, harta yang kau miliki takkan kau bawa mati. Harta yang kau miliki hanya titipan ilahi. Ya, gitu Kak. Seperti itu Kak Tisa. Jadi kita nggak usah jadi orang pelit ya Kak. Hemat boleh, pelit jangan, gitu maksudnya. Insyaallah. Oke, baik. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Terima kasih juga untuk Ibu Desi, terima kasih untuk Kak Tisa. Tentunya sehat-sehat, salam untuk keluarga. Kayak sampo nih kalau udah habis
kita cocok-cocokin, kalau nggak pakai air. Itu bukan pelit itu. Hemat. Hemat kali. Hemat, iya bener. Saya juga suka kayak gitu Kak Mubazir. Saya juga suka kayak gitu soalnya sampai sekarang. Tapi gini Teh, ada nih sebagian orang yang kayak gini nih. Kalau di luaran sama temen, sama rekan kerja, baiknya luar biasa. Giliran ke keluarga Teh, pelitnya nauzubillah. Oh dia royal di luar, pelit di dalam. Ya. Gimana cara nasehatinnya? Masya Allah ya Rabbana ya Karim. Ada orang kayak gitu ya, mending nggak apa-apa tekor, yang penting tersohor. Itu dia. Ya, dalam kitab Nasaihud Diniyah ada hadis yang mengatakan orang yang bersedekah pada orang lain sementara ia tahu bahwa kerabatnya membutuhkannya, maka Allah tidak menerima sedekahnya. Jadi hendaknya jangan ceroboh pemirsa. Kita biar tekor asal kesohor, nggak apa-apa. Kita langsung ngabisin duit, yang penting kesohor dah. Nasehatin dah, kalau sakit, kalau butuh, sebelum ke yang jauh ke siapa? Ke yang deket dulu, betul nggak Kak? Betul. Di luar happy-happy, poya-poya, anak istri kelaparan, punten. Kata Allah, kata Nabi Rasul SAW, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah sikap yang tengah-tengah. Artinya jangan terlalu pelit, jangan terlalu boros, ya. Camkan, jangankan kita sedekah sama orang, keluarga masih kebutuhan, masih banyak yang membutuhkan, tak diterima tuh sedekahnya. Nauzubillah. Makanya hati-hati, mungkin para ayah di luar sana yang pengen mancing berapa juta dikeluarin, anak pengen jajan sampai empot-empotan, nggak dikasih. Ya, hati-hati, mudah-mudahan kita semua terbebas daripada sifat kikir. Amin. Tapi gini Teh, kan kadang-kadang ada orang nih yang males gitu. Kita ngeliatnya kan kadang-kadang suka males ya. Kalau aduh ini orang males banget sih, nggak mau kerja, nggak mau usaha. Terus tiba-tiba dia datang ke kita, pinjam duit dong Teh. Misalnya kayak gitu. Nah, sebagai manusiawi nih ya, kalau saya ada orang kayak gitu pinjam uang ke saya pasti nggak ngasih. Karena saya pengennya ya dia usaha dong gitu. Nih, saya tergolong pelit atau gimana nih? Kalau kayak gitu boleh nggak Teh? Gitu? Boleh. Ya, bukan artian kita pelit, tapi kita tidak mau mengeluarkan uang bukan pada tempatnya. Bukan pelit, tapi kita menyelamatkan ia dari sifat berpangku tangan, ngandelin doang, maunya usaha kagak mau. Apalagi kalau keseringan, kan sering banget kita punya teman enak sih, temenan sama dia tapi pinjem duit mulu, banyak banget alasannya. Ntar dibilang ATM-nya hilang, bapaknya kecebur kali, neneknya tampak mau berobat, nenek-nenek masa iya kena tampak ya. Pinjam 100, 200 kagak dibalik-balikin. Atau ada yang mungkin minta sumbangan, mau Agustusan, mau manggil orkes biduan pada buka aurat, diminta nggak kita kasih, sama baik fasilitasin orang maksiat. Bukan pelit, tapi kita tidak mau menempatkan uang yang kita dapatkan itu kepada yang bukan pada tempatnya. Nggak apa-apa, mau jadi pelajaran. Ya, kadang kan suka begitu, usahanya bangkrut, istrinya cemberut, pengen usaha nggak punya modal, pengen pinjam nggak ada yang percaya, akhirnya istrinya bilang, astagfirullah banyak bayaran, astagfirullah nggak ada pinjaman. Berusaha ikhtiar, jangan sampai kehinaan atau kefakiran itu menjadikan kamu terhina. Ya, jadi walau tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya apa? Usaha, ikhtiar sebagaimana mungkin. Jangan sampai kita meminta-minta. Bahkan Gus Mus mengatakan jangan hinakan dirimu dengan banyak meminta, tapi muliakan dirimu dengan banyak memberi. Wallahu ta'ala a'lam. Itu dia. Jadi harus dicamkam nih baik-baik. Jangan cuma yang aduh males udah lah, ntar juga dikasih sama kakak atau aduh ntar masih dikasih sama mama sama papanya. Jangan kayak gitu juga. Tapi Teh mungkin ada nggak sih Teh amalan atau doa-doa nih biar kita nggak jadi orang yang kalau kata Teteh tuh pelit, kikir apa? Merek hese. Itu bukan bahasa India ya. Merek artinya ngasih, susah, jadi ngasih juga susah gitu. Ya, ada kayak Soleh Sahal mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Humazah, ciri-ciri pertama dari orang pelit adalah alladzi jama'a malan. Artinya apa tuh? Ngumpulin harta di demennya. Yang kedua, suka ngitung harta yang dimilikinya, itu namanya wa'addadah. Terakhir, orang yang mengira bahwa harta itu akan membuat dirinya kekal. Jadi hati-hati. Nabi SAW memperingatkan adanya penyakit syuh.
Apa tuh? Bukan gebasin ayam, bukan. Ngusir. Ya, dan beliau menjelaskan bahwa penyakit itulah sebab kehancuran. Rasul SAW bersabda, wa iyyakum wa syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Waspadalah dengan sifat syuh, tamak lagi pelit. Karena sifat syuh yang membinasakan orang-orang sebelum kalian. Jadi gimana? Amarahum bil qati'ati faqata'u. Sifat itu memerintahkan mereka untuk memutuskan hubungan kerabat. Sering gak sih Kak, gara-gara duit sejuta sama temen dirinya saling follow unfollow. Betul, ya itu kan? sering. Pinjem duit akhirnya dia malah selfie padahal utangnya kagak dibayar kan. Nah itu dia, namanya sifat bakhil itu bisa membuat kekeluargaan bisa terputus ya. Sifat itu memerintahkan mereka untuk bersifat bakhil. Wa amarhum bil bukhli fa bakhilu. Suruh bakhil jadi bakhil. Wa amarhum bil fujur fa fajaru. Dan sifat itu memerintahkan mereka berbuat dosa, maka mereka pun berbuat dosa. Nggak mau zakat. Sayang, daripada zakat mending beli motor. Nah, kan hati-hati. Sahabat Abdurrahman bin Auf berdoa, Allahumma qini syuhha nafsi waj'alni minal muflihin. Apa tuh artinya? Ya Allah, hilangkanlah dariku sifat pelit lagi tamak dan jadikanlah aku orang-orang yang beruntung. Jadi doa sama Allah banyak-banyak ya. Lihat sekeliling kita, Masya Allah, nggak bakal ngurangin harta, enggak. Beda matematika Allah sama matematika kita. Matematika kita mengeluarin dikit, sayang, makanya banyak orang yang pelit melit. Tapi matematika Allah ngeluarin satu kebaikan ditambahin 10 kali lipat. Tuh janji Allah dalam Al-Quran. Allah Ta'ala a'lam. Jadi bedain ya antara hemat sama pelit itu beda gitu. Jangan sampai kita ngerasa enggak saya hemat, padahal sebenarnya dia pelit. Jangan sampai kayak gitu. Dan tentunya jangan juga kita jadi orang yang pelit, jangan jadi orang yang kikir. Insya Allah teh, saya nggak mau. Mudah-mudahan. Tanpa terasa kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi untuk pemirsa Cahaya Pagi yang ada di rumah yang sudah menyaksikan Cahaya Pagi. Dan tentunya jangan lupa untuk terus menyaksikan program Cahaya Pagi di waktu dan jam yang sama. Saya Rani Risti dan juga Teliza Aziza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.